Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia yang telah memelihara kehidupan kami selalu baru dan selalu penuh dengan kebaikan. Kiranya Tuhan, ketika kami boleh dituntun dalam firman-Mu, kami semakin bertumbuh dan kami semakin berbuah di dalam kebaikan. Kami berdoa dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini yaitu dari 1 Raja-Raja 8 ayat 23. Lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas dan di bumi dan di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu." Demikian firman Tuhan. Keluarga adalah tempat pertama setiap orang belajar mengenal kasih, pengampunan, dan kesetiaan. Namun dalam kenyataannya tidak ada keluarga yang sempurna. Ada keluarga yang sedang bergumul dengan ragam pergumulannya masing-masing. Entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah kesehatan, entah itu tentang masa depan dan pendidikan anak, atau konflik suami istri, atau kekhawatiran akan masa depan. Di tengah ragam pergumulan itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kita memiliki Allah yang tidak pernah berubah dan tidak pernah mengingkari janjinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayat ini merupakan bagian dari doa Salomo saat mentahbiskan bait Allah. Setelah pembangunan bait Allah selesai, Salomo tidak memuji kehebatan dirinya ataupun kemegahan bangunan itu. Sebaliknya, ia mengarahkan seluruh perhatian kepada Allah yang telah setia menggenapi janjinya kepada Daud. Salomo menyadari bahwa berdirinya bait Allah bukanlah hasil kekuatan manusia, melainkan bukti nyata bahwa Allah memegang setiap janji yang telah diucapkannya. Salomo memulai doanya dengan pengakuan yang luar biasa. Tidak ada Allah seperti Engkau. Pengakuan ini menunjukkan bahwa Allah Israel berbeda dari segala ilah yang disembah bangsa-bangsa lain. Allah bukan sekedar berkuasa tetapi juga penuh kasih setia. Ia tidak meninggalkan umatnya ketika mereka lemah. Ia tetap bekerja bahkan ketika manusia tidak melihat jalan keluarnya. Bagi kehidupan keluarga Kristen, kebenaran ini menjadi sumber pengharapan yang besar. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi persoalan yang begitu pelik atau berat. Ada doa yang belum dijawab, ada harapan yang belum terwujud, ada hubungan keluarga yang belum dipulihkan. Namun firman Tuhan mengajak kita untuk mengingat kembali bahwa Allah tetap memegang perjanjiannya. Kesetiaan Allah tidak bergantung pada keadaan kita. Ia tetap setia sekalipun kita sering kali berubah-ubah. Ayat ini mengingatkan adanya tanggung jawab manusia. Salomo berkata bahwa Allah memegang kasih setianya kepada hamba-hamba yang hidup dengan segenap hati di hadapannya. Artinya, kehidupan keluarga yang diberkati adalah keluarga yang terus berusaha berjalan dekat dengan Tuhan. Bukan keluarga yang sempurna, melainkan keluarga yang setiap hari belajar mengandalkan Tuhan, membaca firman-Nya, berdoa bersama, saling mengampuni, dan hidup dalam ketaatan. Kesetiaan kepada Tuhan dimulai dari hal-hal sederhana. Orang tua memberikan teladan iman kepada anak melalui perkataan dan perbuatan. Suami mengasihi istri dengan tulus, istri menghormati suami. Anak belajar taat kepada orang tua. Ketika Kristus menjadi pusat kehidupan keluarga, damai sejahtera akan memimpin setiap keputusan yang diambil. Tentu, kadang-kadang kita berharap Tuhan bekerja dengan cepat sesuai keinginan kita. Namun, perjalanan hidup Daud dan Salomo mengajarkan bahwa penggenapan janji Allah seringkali membutuhkan waktu. Daud menerima janji bahwa keturunannya akan membangun rumah Tuhan, tetapi ia sendiri tidak melihatnya. Baru pada zaman Salomo janji itu digenapi. Ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu tepat. Waktu, tepat, janji. Apa yang belum kita lihat hari ini bukan berarti Allah telah melupakan kita. Karena itu, jangan menyerah ketika menghadapi pergumulan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Teruslah membangun mesbah doa di rumah. Jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar keputusan. Percayalah kepada Allah yang dahulu setia kepada Daud dan Salomo adalah Allah juga yang menyertai keluarga kita saat ini. Ia sanggup membuka jalan ketika tidak ada jalan, memberikan kekuatan bahkan ketika kita lemah, memulihkan hubungan yang retak ketika kita menyerahkan semuanya kepadanya. Kiranya setiap anggota keluarga dapat berkata seperti Salomo, "Tidak ada Allah yang seperti Engkau." Pengakuan ini bukan hanya diucapkan dengan bibir, tetapi dibuktikan melalui kehidupan yang percaya, kehidupan yang mau taat dan setia kepada Tuhan.
Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kasih setianya tetap berlangsung turun-temurun bagi setiap keluarga yang berharap kepadanya. Tuhan menguatkan kita untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur akan tuntunan firman-Mu yang selalu menuntun hari-hari kami. Kami selalu dibentuk sebagai keluarga yang hidup dalam cinta kasih Allah dan menerapkannya dalam relasi yang kami temui, kami jumpai, dan relasi yang kami lakukan. Kiranya kasih setia Allah pun selalu menjadi tujuan utama kami, jawaban kami, sehingga benarlah kami selalu mau mengupayakan yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Kami berdoa di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Saudara terkasih, 17 Agustus sudah semakin dekat dan itu adalah perayaan kemerdekaan kita, dan kita sebagai gereja, sebagai bagian integral bangsa ini turut merayakannya dalam sukacita. Oleh karenanya kita mengajak saudara untuk ambil bagian dalam perayaan ini lewat beberapa rangkaian acara seperti Family Fun Wall, upacara dan ibadah syukur HUT RI ke-81, ada juga Fun Games, ada door prize di dalamnya. Mari semarakan 17 Agustus ini dengan sukacita. Semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!